Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, kepada setiap kami yang adalah pengikut Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan hidup sesuai dengan pengakuan iman kami, apa yang kami akui dan kami percayai dari hati dan mulut kami, kiranya itu semua boleh terpancar dalam seluruh perbuatan kami. Kami sekarang Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, berbelas kasihan kepada setiap kami untuk memimpin kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Lukas 14, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajarkan suatu kalimat yang penting bagaimana kita mengikuti Yesus. Ya, barang siapa mau menjadi murid Kristus, maka kamu harus pikir baik-baik. Untuk menjadi orang Kristen tidak semudah kita membalikan tangan kita. Oh, tinggal percaya Yesus Kristus pasti selamat, pasti hidupnya dapat hidup kekal dan selesai begitu saja tanpa ada pikir panjang. Kita tidak bisa mempercayai orang yang mengatakan, saya mau percaya Yesus tanpa pikir panjang. Orang itu percaya Yesus kenapa? Kok buru-buru percaya Yesus? Tidak boleh segera percaya Yesus. Justru kita memang memanggil orang-orang untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga mengajarkan bagaimana hidup di dalam Yesus Kristus, menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, Yesus katakan syarat menjadi muridku adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tidak enak. Yesus pun pernah mengajarkan kalau mau menjadi murid Kristus, percaya Kristus sungguh-sungguh nih, kamu ambil keputusan yang sangat besar di dalam kehidupan kamu. Kamu harus pikir dulu, rencanakan baik-baik dulu kehidupan kamu setelah kamu percaya kepada Yesus Kristus. Yesus katakan perlu perencanaan yang baik-baik dengan bagaimana kita mengikuti Yesus dengan tepat. Yesus mendorong di dalam Lukas 14 bahwa kita semua memiliki perencanaan yang matang. Jangan buru-buru bertindak, pikir dulu, doakan dulu, lakukan baik-baik apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Yesus jelaskan dua contoh yang begitu singkat dan sederhana terhadap orang-orang yang mau mengikuti Yesus Kristus, mau percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, siapa sih di antara kalian yang mau mendirikan menara jaga atau menara yang begitu besar dan tinggi, tidak duduk dulu. Duduk dulu, pikirkan anggarannya, rencananya, budgetnya berapa. Kalau uangnya itu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan menara. Kamu pikir dulu untuk melakukan sesuatu yang besar, rencanakan baik-baik. Cukup enggak uangnya? Cukup enggak kemampuannya? Supaya kalau dia sudah letakkan dasar dari menara tersebut, fondasi dari menara tersebut, tetapi ternyata akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan pembangunan menara ke atas itu. Jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejeknya dan sambil berkata, orang itu dirikan sesuatu tapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu itu. Kasihan, kurang perencanaan, kurang pikir panjang, kurang melakukan sesuatu dengan baik-baik. Ini juga sama, ketika kita ambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, ini keputusan yang besar. Jangan pikir sudah percaya Kristus, terus nggak ada konsekuensinya sebagai murid Kristus yang harus kita taati dan lakukan dalam kehidupan kita. Ada, sulitnya ada. Kita pikir panjang dulu. Jangan sampai pada akhirnya, ya saya mau percaya Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh percaya, akhirnya putus di tengah jalan seolah-olah murtad. Ya kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam kehidupan iman Kristen, kita percaya bahwa sekali orang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh punya iman yang sejati, dia tidak mungkin menyangkal Yesus Kristus. Tetapi orang yang kelihatannya punya iman sejati, orang Kristen, betul-betul rajin gereja misalkan, tapi ternyata imannya tidak sungguh-sungguh, itu bisa putus di tengah jalan atau berbalik tidak percaya kepada Yesus. Padahal memang pada awalnya dia memang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tidak satu ilustrasi saja Yesus katakan demikian, Yesus juga kasih perumpamaan. Raja manakah yang kalau mau berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang mampu melawan 20.000 orang. Kalau tidak bisa melawan, bukankah dia akan pikir solusi lain bahwa saya 10.000 pasukannya, dia 20.000.
Bukankah solusi untuk menang dalam peperangan itu adalah dia kirim utusan kepada musuhnya, utusan perdamaian. Yuk berdamai, nego supaya akhirnya dia bisa tetap hidup dan tidak dikalahkan oleh para musuhnya. Ya demikian Yesus katakan kalau kita tidak melepas segala milik kita untuk Kristus, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Maka perlu pikiran yang panjang lebar. Ya untuk bisa hidup dalam Kristus dan tinggal dan percaya kepada Kristus, kan ada resiko yang harus kita tanggung sebagai murid Kristus. Bila mau ikut Yesus, Yesus katakan harus lepas segala miliknya. Maksudnya apa? Bukan berarti jadi orang miskin, hidup sederhana, tidak menikmati anugerah ciptaan Tuhan, bukan. Tetapi maksudnya adalah kita tidak boleh memiliki berhala-berhala terhadap segala sesuatu di dunia ini. Waktu kita percaya kepada Kristus, hati kita hanya satu, milik Kristus, cinta Yesus dengan cinta yang begitu besar. Kita tidak mendua hati. Kita tidak mencintai mamon sekaligus mencintai Yesus. Yesus katakan, kalau kamu bisa mencintai mamon, bisa mencintai Yesus, kamu sebenarnya tidak mencintai Yesus Kristus, kamu sebenarnya mencintai mamon. Karena kalau cinta Yesus, ya cinta Yesus. Ya jangan sampai memiliki selingkuhan rohani dalam kehidupan kita. Ya kita bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tapi hidup kita tidak terus-menerus menyembah berhala. Nah dari hal ini kita bisa belajar bahwa ternyata perencanaan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Alkitab pun mengajarkannya. Bagaimana kita merencanakan sesuatu lalu mengaplikasikan apa yang sudah kita rencanakan, yang kita pikir itu baik. Waktu saya kuliah S1 manajemen, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diajarkan bahwa seorang manajer yang baik itu dalam mengurus bisnis, perusahaan, kantor, itu dimulai dengan fungsi manajemen yang aturannya ada rumusnya sendiri. Yaitu planning, organizing, leading, dan juga controlling. Ya, pertama-tama mau melakukan sesuatu supaya berhasil, sukses, perlu dong perencanaan. Ya, meskipun kita tahu ya, ini kan namanya manusia. Di dalam Tuhan ada juga spontanitas. Tapi spontanitas juga berarti apa? Merencanakan dengan cepat. Oh ya harus gini, lakukan sesuatu dan itu juga ada perencanaannya. Tuhan adalah Allah yang maha perencana. Dia merencanakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tentu dengan niat baiknya. Dan dia adalah Allah yang betul-betul berkuasa atas segala sesuatu. Nah waktu kita merencanakan sesuatu, kita tentukan tujuan, strategi, langkahnya, sumber dayanya. Lalu kita mengatur sesuatu, kita atur tugas dan orang-orang yang bisa melakukan sesuatu itu untuk bisa mencapai rencana apa. Lalu leading ya, bagaimana kita menggerakkan orang. Ayo kita kerjakan ini sama-sama, ini pekerjaan Tuhan. Dalam konteks pekerjaan Tuhan ya. Lalu juga controlling, mengawasi, menilai, dan juga mengoreksi agar segala sesuatu dapat berjalan dengan sesuai rencana. Itu semua adalah hal yang Alkitab ajarkan juga dalam kehidupan kita. Ya, tentu Alkitab ini adalah ilmu di atas segala ilmu. Ya, teologi itu menempati ilmu yang tertinggi karena di dalam Allah sendiri, di dalam pengajaran tentang Allah tersimpan seluruh hikmat-hikmat yang lainnya di dalam sains atau ilmu pengetahuan. Nah poin saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ketika kita menjalani kehidupan di hadapan Tuhan, jangan lupa perencanaan, jangan lupa pelaksanaan yang baik juga. Bukan saja itu kita harus bisa juga menggerakkan orang, lalu juga mengevaluasi, mengkontrol apakah yang sedang running itu dapat berjalan dengan baik, atau ada kekurangannya, atau bisa kita kembangkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Yosua adalah, Yosua ikut Tuhan. Dia rencanakan baik-baik untuk persiapan penyerangan ke kota Ai. Dia betul-betul merencanakan, dan rencana itu datangnya dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang kasih tahu rencananya, kamu harus begini, begini, begini ya Yosua, dengarkanlah firman Tuhan. Kamu harus jangan takut, jangan tawar hati. Kamu harus persiapan dengan baik, kamu harus bagi tenaga pasukanmu menjadi main force dan ambush force ya. Betul-betul pasukan utama dan juga pasukan penyergap di belakang. Kamu jalan ke lokasi yang Tuhan tunjukkan dan kamu lakukan. Itu semua Yosua sudah diberitahu grand planning dari Tuhan bagaimana mengalahkan
kota Ai. Yosua sudah terima rencana dari Tuhan dan Yosua mau menjalankan rencana itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan tidak boleh digagalkan oleh manusia. Yosua mau taat sungguh-sungguh. Dan inilah hati kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu grand plan-nya Tuhan. Ya, rancangan besar Tuhan apa? Hidup kudus, taat, ikut kehendak Tuhan. Kita mau menggenapkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita yang kita hidupi saat ini. Dan ada kalanya rencana Tuhan itu kita bisa gagal. Kita tidak memenuhi rancangan atau rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Sekarang Yosua sudah berangkat dari tempat perkemahannya, tinggal di Betel dan Ai. Itu di lingkaran ya. Ada Betel, ada Ai di tengah-tengahnya. Betel arahnya itu di utara tapi ke barat ya, lebih menyerong seperti itu ya. Dan kemudian Israel menyerang dari utara. Ya, dari utara kota Ai, Yosua bermalam di situ dan keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Ya, dia pagi-pagi apa yang dia lakukan? Dia controlling. Dia mengawasi. Ya, mengawasi setiap barisan. Jumlahnya tepat nggak? 30.000 pasukan utama, 5.000 pasukan penyergap. Dia atur pagi-pagi sebagai pemimpin, dia mengawasi apakah semuanya itu berjalan sesuai rencana atau tidak. Dan bukan saja itu, dia berjalan maju dan Yosua panggil para tua-tua, para pemimpin dari bangsa Israel, dari masing-masing suku. Dia panggil, ayo kita semua kumpul di depan bangsa Israel untuk maju ke Ai. Ya, di situ Yosua mempersiapkan diri bangsa Israel untuk berperang bersama-sama merebut kota Ai. Lalu mereka maju kira-kira di daerah Et-tel itu ya, di peta tersebut. Yosua kemudian membagi pasukannya dan Yosua pada malam itu juga berjalan melalui lembah itu untuk mengecek semuanya dan akhirnya mereka sudah siap. Pasukan sudah siap ya pada malam hari dan pagi harinya itu udah siap berperang. Udah kayak siap menyerang kota Ai. Ingat kota Ai itu di atas bukit. Ya, dan Raja Ai ketika bangun pagi-pagi melihat situasi sekitar kota Ai, dari kejauhan dia melihat, wah ada prajurit yang begitu banyak dari orang Israel sudah siap dalam formasi perang. Ya, sudah siap menghadapi kota Ai. Raja kota Ai dia juga berani. Bangsa Israel ini sudah kalah satu kali, sekarang berani memunculkan lebih banyak orang, kira-kira kami tetap bisa mengalahkan bangsa Israel. Coba hitung berapa jumlahnya. Andai ya misalkan 30.000 orang, sekarang pasukan kota Ai adalah misalkan 10.000. Berani loh. Ya, orang-orang Ai sedikit orang lawan bangsa Israel yang 30.000 orang, bukan menunggu bangsa Israel maju melawan kota Ai. Kota Ai, Raja Ai bersama-sama dengan prajuritnya yang gagah berani maju keluar menyerang Israel. Ini seberani apa? Pasukan yang berani mati luar biasa. Ya, mereka mau target 1 orang bunuh 3 orang. Kita habiskan 30.000 orang. Wah, hebat sekali berani. Tidak menunggu dengan panahnya, dengan pertahanan di kota itu di atas bukit ya. Tapi Raja Ai ini sudah kepedean. Saya sudah menang 1 kali lawan Israel. Israel ini cupu, ya culun punya lah, gak bisa perang. Kita udah pengalaman begitu hebat, raja sendiri maju ke depan, bayangkan ya. Raja Ai sungguh-sungguh berhasrat untuk membunuh bangsa Israel semuanya, sekalipun bangsa Israel jumlahnya jauh lebih banyak. Karena apa? Kemenangan pertama. Mereka berhasil membunuh bangsa Israel, pasukan Israel pada waktu itu 36 orang kira-kira. Dan dia rasa hatinya besar, pede. Ini gak bisa perang semua, orang dari padang gurun ya. Kita pasukan lebih ahli, peralatan lebih kuat, maka kita masuk menyerang. Tapi tidak berpikir matang-matang. Raja Ai lupa perencanaan yang dia harus rencanakan bagaimana menghadapi peperangan kedua. Peperangan pertama dia rencanakan baik-baik, kalah bangsa Israel. Karena apa? Jumlah bangsa Israel cuma 3.000 yang maju berperang. Ya jelas bangsa Ai lebih banyak pasukannya bisa mengalahkan orang Israel di pertempuran pertama. Dan akhirnya ini yang unik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yosua dan bangsa Israel itu berpura-pura kalah di dalam pertempuran.
Untuk mengurangi jumlah korban kematian karena peperangan, Raja Ai dengan hasrat begitu besar mengejar orang Israel, Yosua ya bertahan, terus pura-pura kalah. Padahal tidak kalah. Dan di sini kita bisa lihat, Yosua kok pura-pura ya? Apakah ada perintah dari Tuhan suruh pura-pura, hidupmu pura-pura saja? Ya, enggak. Yang penting apa? Ada pasukan penyergap, ada pasukan utama. Tapi di sini kita bisa merenungkan ya tentang kepura-puraan Yosua dan bangsa Israel waktu berperang melawan bangsa Ai. Sebenarnya pura-pura itu apa ya? Kura-kura gitu ya? Bukan ya. Pura-pura itu apa? Sebenarnya kepura-puraan itu apa? Bukankah pura-pura itu bohong? Ya. Saya tanya asisten saya yang sangat setia dan pintar bernama ChatGPT. Ya. Sekarang ada Bible GPT. Nah, itu lebih rohani ya. Bible GPT. Bolehkah orang Kristen berpura-pura? Pura-pura lemah, sedih, sakit. Belas kasihannya aku. Jual kesedihan. Jual kelemahan supaya ditolong orang. Ya bolehkah kita pura-pura kuat? Padahal lemah hatinya, takut. Ya, takut. Bolehkah orang Kristen pura-pura? Asisten saya itu menjawab, secara prinsip Alkitabiah, ya, orang Kristen tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Namun Alkitab mengenal kebijaksanaan sikap yang berbeda dari kemunafikan. Ya, jadi pura-pura itu ada unsur munafiknya, ada unsur kebohongannya. Tapi Alkitab juga katakan kita perlu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Hati kita mau jujur, hati kita mau hidup benar, hati kita mau mengatakan yang benar, dan Amsal 12 ayat 22 mengatakan bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Efesus 4 ayat 25 mengatakan buanglah dusta dan berkatalah yang benar. Orang Kristen gak boleh pura-pura. Orang Kristen harus hidup jujur, benar di hadapan Tuhan. Lalu bicara soal kepura-puraan, sekarang kita lihat. Ya boleh, next slide ya. Saya coba next slide. Saya teringat dengan kisah Corrie ten Boom. Ya, ini adalah seorang tokoh terkenal karena kisahnya menyelamatkan orang-orang Yahudi yang mau dibunuh oleh tentara Nazi di ruang rahasia buatannya sendiri di rumahnya. Jadi kurang lebih, siapa tahu di sini tembok ini ada ruang rahasia ya Bapak Ibu sekalian supaya menyembunyikan orang-orang seperti itu ya. Nah Corrie memberikan jawaban apa kepada para prajurit Nazi yang mengatakan, mana orang Yahudi, kami mau membinasakan anjing-anjing itu. Kami mau bunuh semua orang Yahudi. Kami jijik terhadap anjing-anjing itu. Corrie ten Boom mengatakan apa? Kadang dia diam saja. Silakan cek di rumah ini, kalau ada silakan ambil. Pura-pura. Kedua, dia mengalihkan, sudahlah. Kenapa sih kalian membenci orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang yang baik, sama seperti orang kita, orang Jerman atau orang Belanda, seperti orang Eropa yang lainnya. Kenapa kamu membenci orang Yahudi sih? Dialihkan. Pengalihan, gak jawab pertanyaannya, pura-pura. Ketiga, dia sungguh-sungguh bohong. Ada orang Yahudi? Gak ada. Padahal ada. Oh dengan yakin semangat, gak ada. Itu sama kayak seperti kisah-kisah kita suruh anak kita bohong ya di telepon itu ya. Di telepon, anakku tolong bilang mama gak ada ya. Terus anak itu mengatakan, Pak kata mama gak ada di rumah gitu ya. Itu bohong atau apa ya? Nah, Bapak Ibu sekalian terhadap kisah ini kita bisa lihat pendekatan yang berbeda ya. Satu, kita bisa memahami bohong selalu salah, dosa. Ya, Corrie berdosa. Memang Corrie ten Boom ini berdosa, tapi dosanya langsung diampuni oleh Tuhan. Tanpa dia minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Dia bohong demi selamatkan nyawa orang lain kok. Dia meresikokan nyawanya, kalau dia bohong, ketahuan bohong, dia juga dibunuh. Sebagai pengkhianat orang-orang Nazi. Ya, dia berusaha menjaga hukum Allah yang lain, yaitu mempertahankan kehidupan. Bohong pasti dosa, seperti Rahab ya. Rahab dosa kok. Tapi Rahab dipuji karena menyelamatkan dua pengintai. Bukan dipuji karena bohongnya. Bohongnya selalu salah. Yang kedua, ya pendekatan yang kedua adalah konflik kewajiban. Kita punya kewajiban pertama, ngomong jujur. Kewajiban kedua adalah jangan membunuh. Konflik kewajiban.
Saya nggak boleh bohong, saya nggak boleh membunuh orang. Kalau saya kasih tahu ada orang Yahudi, itu membunuh orang Yahudi tersebut. Maka apa yang harus dipilih? Yaitu lesser evil. Kejahatan yang lebih kecil saya pilih. Yaitu apa? Bohong. Daripada bunuh. Ya, tapi sama-sama jahat, sama-sama dosa. Kita lemah. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah defensive deception. Penipuan yang membela diri. Ya, dalam konteks kejahatan ekstrim ya, itu penipuan dilegalkan karena mau melindungi korban. Ya kayak gini ya, strategi. Supaya pelaku itu muncul, kita banyak kebohongan. Nah itu melegalkan kebohongan tapi salah juga tetap. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya. Waktu Yosua pura-pura kalah melawan kota Ai, apakah Yosua itu menjadi orang yang tidak berintegritas? Pura-pura kalah, oh ampun, ngeri gitu ya. Pasukan Ai serem, takut, lari. Apakah seperti itu? Ya, apakah ini sebuah hal yang jahat gitu ya dibandingkan tanpa kepura-puraan? Ya udah, kami jujur, mundur pelan ya. Wah, tetap kuat. Justru nanti ketahuan. Loh, Raja Ai pikir kok dia mundur perlahan gini ya, mau memancing kami maju atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau Yosua tidak pura-pura, apakah tetap Yosua itu bisa menang? Pertanyaannya demikian ya. Bisa, tetap bisa menang, tapi banyak korban yang mati. Ya, banyak korban yang mati dalam peperangan tersebut kalau Yosua tidak pura-pura. Ya pelan berjalan mundur perlahan, terus langsung memancing orang, terus yang penyergap itu menyerang dari belakang ya. Nah pada intinya kita bisa lihat bahwa Tuhan sendiri yang memakai strategi perang, tipu muslihat di dalam kasus peperangan antara Yosua bangsa Israel ini dengan kota Ai. Jadi ini strategi dari Tuhan sendiri supaya tidak ada orang Israel yang mati dibunuh oleh orang kota Ai. Ini memang rencana dari Tuhan sendiri agar pasukan penyergap dapat menduduki kota dan akhirnya menciutkan pasukan Ai dan akhirnya Yosua mengalahkan Raja Ai dan pasukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam perang ya itu tidak ada aturan, kamu harus jujur loh ngomong ya. Nggak ada aturan, kamu harus jujur berapa pasukanmu, kasih tahu saya, ayo kita perang yuk. Nah, ini adil. Enggak, dalam peperangan itu ya memang menyembunyikan informasi adalah hal yang lumrah, itu memang perang. Ini murni adalah taktik militer. Maka kepura-puraan Yosua itu bukan janji palsu. Kepura-puraan Yosua itu bukan dusta kepada bangsa Ai. Pasukan Ai tidak akan merasa dibohongi oleh bangsa Israel. Kamu curang sih, jadi menang perang. Kok ada pasukan penyergap di belakang, kok gak kasih tahu kami sih? Gak akan gitu, gak akan komplain. Karena memang perang kok. Ya, strategi harus dilakukan untuk bisa menang perang. Ya, anak-anak yang suka komplain, kita udah main game bersama ya, tanding nih. Sticknya sama, gamenya sama, fighternya juga boleh dipakai. Terus ketika kalah, komplain, kamu curang ya, pasti pakai cheat. Ya, jujur sama aku, udah satu tangan aja mainnya, gitu ya. Saya dua tangan, wah, nggak bisa. Namanya bertanding ya tanding. Ya, yang penting menang, harus jujur. Nah ini perang itu demikian ya, banyak hal yang terjadi dalam peperangan. Tetapi ini adalah strategi dari Tuhan sendiri. Yosua kamu mundur perlahan, pura-pura kalah saja, gak masalah. Ya Raja Ai juga gak mungkin marah kok. Ya kalau dia pura-pura kalah, justru Raja Ai bisa mengakui kehebatan Yosua dan bangsa Israel ketika menang dengan strategi yang jauh berbeda daripada sebelumnya. Akhirnya Raja Ai terus mengejar Israel menjauh dari kota dengan seluruh pasukan tanpa tersisa. Dia meninggalkan kota Ai terbuka tanpa penjagaan. Nah Bapak Ibu sekalian, bodoh enggak meninggalkan kota kecil dengan tidak ada penjagaan sama sekali untuk maju berperang menghabisi musuh di depan? Bodoh. Raja Ai kurang perencanaan, kurang pikir matang. Begitu pagi bangun melihat orang Israel langsung pikirannya serbu, bunuh. Dia lupa ada strategi-strategi lain dalam peperangan yang sudah dipersiapkan oleh Yosua dan Tuhan sendiri. Ini menunjukkan Raja Ai dan pasukan Ai kurang waspada.
lupa bahwa ini adalah pertempuran yang kedua dari bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak mau jatuh kepada kesalahan yang sama. Raja Ai justru jatuh pada kesalahan Israel waktu di peperangan pertama. Ini uniknya ya. Bangsa Israel serang kota Ai, peperangan pertama terlalu pede. Lupa doa, lupa perencanaan yang matang, lupa mengkontrol apakah ada dosa di dalam bangsa Israel. Wah, serang saja, kita sudah menang kota Yeriko, pasti menang Ai, kalah. Nah sekarang Raja Ai dan pasukan Ai mengulang kesalahan bangsa Israel di peperangan pertama, terlalu pede. Ya, terlalu pikir sudah menang pertama kali, maka saya bisa menang yang kedua kalinya. Nah, tetapi balik lagi pertanyaannya, kenapa Raja Ai itu betul-betul mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang bangsa Israel di medan yang jauh dari kota Ai? Ini ada tradisi kuno ya, dalam sejarah budaya perang kuno saat itu, kemenangan adalah pengejaran total dari seluruh musuhnya. Jadi Raja Ai itu nggak puas menang yang pertama, bangsa Israel tuh bisa lari, itu nggak puas, rasanya nggak menang tetap. Meskipun menang pertama kali, tapi rasanya tidak menang. Maka di pertempuran kedua ini, ya Raja Ai pikir, wah ini seluruh bangsa Israel nih, pasukan yang gagah perkasa semua nih. Mari kita habiskan, ini adalah penentuan perang terakhir antara bangsa Ai dengan bangsa Israel. Musuh yang mundur harus segera dimusnahkan. Ya, betul-betul harus dimusnahkan. Jadi ini Raja Ai itu betul-betul benci dan juga marah kepada bangsa Israel. Dia ingin bumi hanguskan Israel. Nah setelah di lokasi yang pas, cukup jauh dari kota Ai, Tuhan berfirman pada Yosua, Yosua acungkan lembingmu, ya acungkan lembingmu ke atas. Ya ke atas begitu tinggi, berarti nggak terlalu jauh sama kota Ai, tidak terlalu jauh dari penglihatan dari penyergap-penyergap 5.000 orang di sebelah kota Ai. Dia acungkan lembing ke arah kota Ai, menunjukkan bahwa Allah sudah menyerahkan kota Ai ke dalam tangan Yosua. Wah, diacungkan. Ini ada pola yang mirip seperti Musa. Musa pernah melawan bangsa Amalek di padang gurun dengan cara apa? Mengangkat tongkatnya. Kalau Musa angkat tongkatnya, angkat tangannya ini dengan tongkatnya itu, maka bangsa Israel jadi kuat, bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tapi kalau Musa itu tangannya capek, turun ke bawah, tiba-tiba bangsa Israel jadi lemah juga. Seolah-olah terpukul mundur dari bangsa Amalek gitu ya. Akhirnya Musa diangkat tangannya, dibantu oleh orang agar terus mengacungkan tongkat di padang gurun. Yosua mengacungkan lembing yang tinggi juga, sebagai wujud Allah sudah menyerahkan kota Ai kepada kita. Dan sejak dia mengacungkan lembing itu adalah kode bagaimana pasukan penyergap waktunya masuk ke kota Ai. Ya, itu juga sudah direncanakan sebelumnya oleh Yosua dan pasukan penyergap. Nanti kalau sudah waktunya cukup, jaraknya cukup, saya akan angkat lembing dan itu sebagai tanda kamu langsung menyerang kota Ai supaya kota Ai itu dikuasai dan dibakar. Lalu Yosua terus acungkan lembing, dia mundur ke belakang. Biarkan bangsa Israel yang maju ke depan untuk menyerang orang-orang Ai. Setelah peperangan yang sengit antara bangsa Israel dan juga bangsa Ai, terus kemudian muncullah asap di belakang dari kota Ai. Ya, para pasukan Ai melihat ke belakang, wah kok ada asap terbakar, ada kebakaran yang begitu besar. Naik ke langit, ke atas, mereka tidak sempat larikan diri kemanapun, karena apa? Rakyat Israel terus mendesak mereka, mereka sudah mulai hatinya ciut, dan sekarang mereka diserang oleh Israel dan mereka tahu bahwa kota Ai sudah dikuasai oleh bangsa Israel. Dan dari situ mereka terjepit. Penyergap sudah membakar kota, menguasai. Penyergap yang cuma 5.000 orang ini masuk ke dalam pertempuran menyerang bangsa Ai yang terjepit antara main force dan ambush force di tengah. Dan akhirnya mereka tidak bisa apa-apa lagi dan ditewaskan. Orang yang mati di penduduk di kota Ai, ya penduduk di kota Ai itu sudah dibunuh juga. Raja Ai juga ditangkap hidup-hidup. Semua pasukan dibunuh di padang gurun, di padang yang tempat peperangan mereka. Dan akhirnya 12.000 penduduk kota Ai semuanya sudah ditewaskan oleh bangsa Israel. Raja Ai
masih ditangkap hidup-hidup. Terus sekarang kita lihat ya, ini kan Yosua memegang lembing ya, tombak yang begitu tinggi, ini lambang bagaimana Yosua mengalahkan kota Ai. Sekarang kita lihat bahwa setelah pembunuhan 12.000 orang itu, Yosua masih acungkan lembingnya sampai gemetaran ya. Tangannya dia tetap acungkan sampai apa? Sampai seluruh orang Ai itu ditumpas. Jadi ketika seluruh orang-orang Ai ditumpas, baru dia turunkan lembingnya, tangannya. Nah ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian ya? Menunjukkan bahwa ketaatan Yosua itu sampai akhir bahwa Tuhan yang menyerahkan kota Ai ke tangan Yosua. Maka ini mengajarkan kita juga untuk setia terus, jangan setengah-setengah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ambil keputusan angkat lembing, percaya kepada Yesus Kristus, selamanya percaya kepada Kristus sampai hari kematian kita. Itu ketaatan yang tuntas. Ya, Yosua tidak menurunkan lembingnya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah karya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, mereka bisa menang dari peperangan melawan kota Ai. Bukankah adalah lebih bermanfaat kalau Yosua ikut perang ya? Ayo, bunuh musuh ini angkat lembing saja loh. Kerjaannya komandan perang Israel. Tapi ia terus bertahan dan sampai akhir dia setia. Nah, juga teraplikasi dalam hidup pelayanan kita Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang menggebu-gebu di awal pelayanan. Baru kok pelayanan, saya dapat kesempatan yang baru. Tapi seringkali orang-orang berhenti di tengah jalan. Ya tadi muncul kemudian hilang. Nanti muncul lagi, hilang lagi. Muncul lagi, hilang lagi. Nah, Tuhan ajarkan kita bahwa ya sudah muncul terus bertahan sampai waktu kesudahannya ya. Dan jumlah yang tewas orang Ai itu 12.000 orang dan kota Ai menjadi reruntuhan betul-betul dibakar dan dihancurkan oleh Yosua. Raja Ai yang sudah ditangkap diperhadapkan kepada Yosua, ini Yosua raja kota Ai. Nah, Yosua perintahkan untuk digantung raja Ai tersebut di sebuah tiang sampai petang. Dan ketika matahari terbenam, Yosua katakan turunkan mayat itu. Dan akhirnya dia dilempar ya mayat itu di depan pintu gerbang kota. Lalu di situ didirikanlah timbunan batu. Ya, kuburan untuk Raja Ai. Sehingga kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kemenangan diperoleh oleh bangsa Israel karena kuasa Tuhan sendiri. Mereka tahu bahwa panglima tentara mereka adalah Tuhan sendiri, bukan hanya Yosua. Yosua diam saja kok, cuman angkat lembing doang, ngarahin ya pasukan, kamu gini, kamu gitu. Yosua hanya diam saja, tidak betul-betul berkontribusi dalam membunuh banyak pasukan Ai. Tetapi dia tahu bahwa mereka bangsa Israel tahu bahwa Tuhan memakai Yosua. Sehingga kita bisa tetap melihat bahwa jangan bergantung kepada pemimpin manusia. Pemimpin manusia bisa lemah, bisa kalah, bisa salah. Tetapi kalau Tuhan yang kita percaya dan kita bergantung padanya, Tuhan akan memberikan penyertaan dan kekuatan kepada kita. Kita tidak bisa bergantung kepada pemimpin manusia, kita tidak bisa bergantung pada pengalaman kita, tidak bisa bergantung kepada pikiran kita hanya bergantung kepada Allah dan juga firman-Nya di dalam menjalankan tugas dari Tuhan. Sehingga kita bisa lihat Yosua dan Israel mendapatkan kemenangan melawan kota Ai, bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhanlah yang hebat. Inilah perenungan dari bagaimana Israel melawan kota Ai. Mereka mendapatkan kemenangan sejati. Ya, bukan karena Yosua pintar, pasukan Israel hebat, tetapi karena mereka taat kepada rencana Tuhan. Mereka taat untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mau taat, Tuhan memberikan kemenangan yang dari Tuhan sendiri. Peperangan pertama Israel betul-betul mengandalkan kuasa Allah lawan kota Yeriko. Tembok yang begitu besar itu bisa runtuh. Israel bisa menyerang kota Yeriko. Peperangan kedua Israel gagal karena ada dosa yang tersembunyi. Karena ada ketidaktaatan kepada Tuhan. Israel kalah. Menang, kalah. Ini pertempuran dua kali ya. Yang ketiga, Israel dibimbing oleh Tuhan untuk memiliki hikmat dalam peperangan. Tuhan gak bantu dengan cara supranatural dalam peperangan melawan kota Ai. Ya, Tuhan kasih hikmat bagaimana meminimalisir korban dan juga mendapatkan kemenangan yang penuh, yaitu dengan ambush force ya, dengan strategi militer yang adil.
Ya, kemenangan yang ada, yang Israel raih di pertempuran ketiga ini adalah suatu bekal yang akhirnya mereka pakai untuk terus menduduki daerah Kanaan selama beberapa tahun selanjutnya kehidupan bangsa Israel. Tuhan bisa pakai cara supranatural, Tuhan bisa pakai hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memenangkan pertempuran. Tuhan juga bisa mengizinkan kita gagal menghadapi pertempuran kalau kita tidak taat. Maka Israel diberikan pelajaran berharga oleh Tuhan. Perang pertama, perang kedua, perang ketiga menjadi bekal supaya Israel bisa merencanakan peperangan selanjutnya dengan hikmat Tuhan. Mujizat tidak menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita boleh harapkan mujizat, tetapi tidak boleh bergantung kepada mujizat. Ya, kita hanya harapkan Tuhan bekerjanya dengan cara apa. Ya, di zaman sekarang, ingat ya, sekali lagi saya menekankan bahwa Tuhan bekerja lewat Alkitab yang adalah firman Tuhan. Itu jauh lebih sering dibandingkan dengan supranatural yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus bergantung pada anugerah Tuhan. Nah, dari kisah Israel perang 3 kali, ya boleh next slide ya. Nah, ini ada sedikit siklus rohani yang boleh kita pelajari juga ya. Setelah kita mengalami kemenangan besar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita itu akan mengalami ujian yang besar juga. Ya, kita hidup dari anugerah Tuhan kepada anugerah Tuhan. Israel menang karena anugerah Tuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan. Israel menang karena ketaatan. Tapi setelah kemenangan, ada ujian ketaatan yang besar. Nah, ujian ini tanda tanya ya. Seringkali kita tidak tahu ujiannya apa. Tetapi yang seringkali muncul adalah rasa aman. Kita sudah menang. Ya, kita sudah berhasil menyelesaikan satu tugas. Nyaman, tenang, aman, tidak waspada. Kita mengajarkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sadarlah, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk ditelannya. Kita harus memiliki iman yang teguh. Jadi sekalipun kita mengalami keberhasilan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak mengubah iman kita menjadi orang yang bergantung pada diri dan melupakan Tuhan. Justru dapat keberhasilan makin rendah hati. Dapat keberhasilan ingat ujian di depan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mengembangkan gereja Tuhan juga, andai kita sudah berhasil bangun gedung Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak ujian-ujian iman yang Tuhan juga izinkan terjadi kepada kita. Nanti berganti lagi pelayanan-pelayanan, ada ujian-ujian yang muncul dalam kehidupan kita dan kita harus bertahan. Kita nggak pengen jatuh. Kita ingin setelah diuji, menang, kembali kepada anugerah. Terus mengalami kemenangan, diuji lagi, menang lagi, dapat anugerah lagi, menang lagi, anugerah lagi. Kita harap fase siklus rohani kita tuh di atas terus. Sekalipun kita harus sadar juga bahwa tidak mungkin lah kita sesempurna Yesus Kristus yang tidak pernah jatuh. Kita pernah jatuh dalam dosa. Tetapi pengharapannya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita didisiplin oleh Tuhan. Israel, kamu ada dosa yang tersembunyi, kamu harus bertobat. Israel kemudian bertobat, Yosua bertobat, Tuhan kasih pemulihan, Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih kemenangan. Itulah siklus bagaimana kita lihat peperangan di dalam bangsa Israel melawan kota Yeriko, kota Ai yang pertama kali, kota Ai yang kedua kalinya. Kita bisa tahu bahwa iman kita itu senantiasa diuji oleh Tuhan sendiri. Dan kalau sudah jatuh ke dalam dosa, kita harus terima disiplin dari Tuhan. Kita harus terima teguran dari Tuhan supaya itu boleh mempertobatkan kita dan kembali dipulihkan untuk hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kemenangan sejati kita adalah di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita baca dari ayat 11 ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Ya, kita butuh menyadari bahwa sekarang pertempuran kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan ajaran-ajaran yang salah, tipu muslihat iblis ya. Pemerintah-pemerintah yang menekan kita untuk melanggar firman Tuhan, penguasa-penguasa yang ngajarin kita hal-hal buruk ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu iblis dan roh-roh jahat. Akhirnya kita boleh terus menyadari hidup kita dalam peperangan rohani dan kita harapkan apa? Kemenangan di dalam Kristus. Menang dalam Kristus berarti apa? Taat. Kalah di dalam dosa kita berarti apa? Kita tidak taat ya kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bisa hidup berkemenangan dalam Kristus? Kita terus membutuhkan anugerah Tuhan. Kita terus memiliki hati seperti orang miskin. Tuhan, berilah hamba-Mu ini berkat-Mu, anugerah-Mu, supaya kami bisa hidup memuliakan Tuhan, beriman dan taat seumur hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami ini ditopang oleh Tuhan. Kami tahu bahwa kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itu berarti hidup kami bukan dalam keadaan yang aman-aman saja tanpa ada godaan, bahaya, ataupun ancaman yang membuat kami bisa melawan firman Tuhan. Kami hidup dalam dunia yang penuh dengan bahaya dosa. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang siap sedia. Di tengah-tengah Tuhan kan ujian terjadi dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Kiranya hati kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan juga bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kemenangan sejati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hikmat dalam dunia ini, untuk menjalankan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk berespons terhadap segala sesuatu dengan hati yang bersandar dan tunduk kepada firman Tuhan saja. Berkatilah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.